Shalom, segenap jemaat GKI Gayung Sari yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini seluruh dunia tengah dilanda oleh pandemi COVID-19. Itu banyak korban yang telah berjatuhan akibat penyebaran virus yang susah dibendung dan diatasi ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh berbagai pihak. Namun ganasnya virus ini masih terdengar di mana-mana dan makin menebarkan kecemasan, karena dampak dari virus ini pun tidaklah main-main, karena memengaruhi seluruh aspek kehidupan kita semua, bahkan di seluruh negara. Saudara yang terkasih, saya mau ajak saat ini kita menelaah satu bagian teks firman Tuhan guna menemukan sebuah persepsi pengharapan yang bersumber dari firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa itu persepsi, saudara? Setiap orang dianugerahi oleh Allah akal budi untuk memikirkan dan memahami segala sesuatu yang terjadi sepanjang hidupnya. Proses memikirkan dan memahami inilah lambat laun akan membentuk sebuah persepsi. Persepsi dimiliki oleh setiap orang dan bisa jadi berbeda di antara kita masing-masing. Persepsi macam apakah yang hendak ditawarkan oleh firman Tuhan yang akan kita baca? Pengharapan seperti apakah yang akan kita temukan di dalamnya? Saudara, Matius pasal 21 ayat yang kelima mengatakan, "Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Saudara, kita semua tentu mengingat bahwa teks ini mengisahkan perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Dan dia disambut oleh banyak sekali orang, dan mereka semua menyambut Yesus dengan meletakkan pakaiannya. Mereka juga melambai-lambaikan daun palem. Nah, saudara, kemarin kita menghayati Minggu Palem, di mana sesungguhnya palem adalah simbol perdamaian. Nah, saudara, dengan demikian kita pantas bertanya, apakah tujuan Yesus datang ke Yerusalem? Saudara, tujuan Yesus datang ke Yerusalem adalah bukan untuk memperoleh sanjungan dari orang banyak, melainkan di Yerusalemlah Yesus sangat menyadari itu adalah tempat di mana dia harus memenuhi segala tugas dan misinya sebagai Mesias. Yesus datang ke Yerusalem untuk memberikan dirinya bagi semua umat manusia. Dia harus memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia membawa keselamatan, dia membawa kehidupan melalui penderitaan yang harus dia jalani. Saudara, itu semua Yesus lakukan tak lain karena Yesus punya kasih yang amat besar kepada kita semua. Dia tidak menghiraukan bahaya yang mengancam demi menyelamatkan kita, demi menunjukkan kasih-Nya yang besar, demi menyatakan bahwa Allah senantiasa berada bersama kita di tengah-tengah bahaya. Saudara, kondisi saat ini menunjukkan sesungguhnya hidup kita pun dalam keadaan terancam. Ada bahaya besar yang melilit kita. Tetapi terang firman Tuhan mempersaksikan kepada kita tentang tindakan Yesus yang mau menghadirkan pengharapan dan keselamatan. Biarlah kita percaya dan terus meyakini bahwa saat ini Tuhan Yesus pun masih senantiasa menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan hendak menawarkan kepada kita sebuah persepsi pengharapan. Jikalau kita hidup dipenuhi bahaya dan ancaman, akan selalu ada pengharapan bagi orang percaya yang senantiasa meletakkan
segala kehidupannya kepada penyertaan Allah. Tetapi di lain sisi saudara, kita pun perlu juga waspada. Hati-hati dengan sikap angkuh rohani. Kalau kita mengamini bahwa kenyataan Allah sempurna, tetapi kita memahami bahwa kita tidak mungkin terkena dampak virus corona ini, inilah namanya sikap angkuh rohani. Nah saudara, persepsi pengharapan yang ditawarkan oleh Matius tidak serta-merta membuat kita menjadi angkuh rohani, tetapi kita tetap harus berpegang pada firman Tuhan, bahwa Dia senantiasa mengajarkan kita untuk berjaga-jaga dalam segala situasi. Ketika Allah mengizinkan corona ini muncul di tengah kehidupan kita, maka kita perlu meminta hikmat Tuhan untuk menghadapinya. Kita tidak boleh mengandalkan pengertian dan pemahaman kita sendiri, tetapi kita semua diajak untuk senantiasa memiliki pengharapan di tengah kehidupan kita. Bahkan kita belajar meneladani Tuhan Yesus. Kita memiliki persepsi yang sama dengan yang Tuhan Yesus alami, Tuhan Yesus miliki, yaitu ketika Dia menjadikan kehidupannya untuk menghadirkan harapan dan keselamatan. Biarlah kita di tengah-tengah pandemi corona ini, biarlah bahaya yang mengancam di tengah kehidupan kita pun tidak menjadikan kita menjadi tidak peduli kepada sesama kita. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengasihi dan peduli kepada orang lain. Kita memiliki persepsi yang sama dengan apa yang Yesus miliki mengenai tugasnya sebagai Mesias yang menghadirkan penghiburan, kekuatan dan harapan kepada sesama manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, perenungan firman Tuhan yang sehat ini hendaklah membuat kita kembali menemukan sebuah persepsi pengharapan agar kita tetap kuat, tetapi juga sekaligus kita menjadi murid-murid yang tetap memiliki persepsi yang sama dengan Tuhan Yesus. Tetap tenang, berjaga-jaga, dan waspada. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama menutup firman Tuhan ini dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh menawarkan dan menerangkan sebuah pengharapan yang senantiasa kami miliki sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, bahwa kami senantiasa Tuhan sertai, dan Tuhan juga senantiasa rela dan bahkan telah menunjukkan kasih-Mu melalui karya Tuhan Yesus yang telah kami baca dan telah kami saksikan melalui firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah itu menjadikan iman kami senantiasa kuat, kami bisa menjadi tenang, tetapi sekaligus juga kami tetap berjaga-jaga. Kami boleh mengandalkan hikmat Tuhan, senantiasa memohon kepada penyertaan-Mu, tetapi kami juga tidak mengandalkan diri kami sendiri di dalam kami menanggapi pandemi corona yang senantiasa berada sekeliling kami. Bapa, doa kami panjatkan khususnya bagi orang-orang yang saat ini sedang berada di garis depan, segenap tenaga medis yang sudah berjuang dan masih terus berjuang sampai saat ini, mereka yang dekat dengan bahaya corona, biarlah Tuhan yang tetap menyertai mereka. Tuhan, juga kami berdoa untuk segenap keluarga
yang mungkin saat ini keluarganya ataupun saudaranya sedang terjangkit atau menjadi korban corona, atau mungkin yang karena meninggal oleh karena dampak dari corona ini. Bapak, kami berdoa untuk segenap keluarga ini, mereka yang tengah bersedih, mereka yang membutuhkan kekuatan, mereka yang kehilangan harapan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Tuhan, juga kami mohon pelindungan kepadamu ya Bapa, untuk segenap keluarga kami dan juga kami semua. Biarlah senantiasa Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, untuk senantiasa firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.